Pemirsa, masih terkait makan bergizi gratis, kali ini dua jurnalis dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Pasar Rebo, Jakarta. Salah seorang yang diduga pegawai SPPG melakukan kekerasan pada wartawan yang saat itu sedang meliput. Ya, kita dianiaya nih. Udah. Saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi. Belum selesai kasus keracunan, program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini dugaan kekerasan terhadap dua jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari penelusuran dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SD 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut. Dua jurnalis bernama Munir dan Kiki diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG. Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi oleh pegawai lain. Harus ada janji dulu sama Pak Isan. Kenapa nggak ada info dari Pak Isan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Pak Isan ya, Pak? Nggak bisa. Saya hubungin. Nggak bisa. Kalian Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia mau kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Ya, saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Anda masih di Sindo Sore, pemirsa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan cucunya menjadi korban keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis di sekolahnya di Yogyakarta. Hal itu diungkapkan Mahfud di kanal medsosnya. Cucu dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menjadi korban keracunan MBG di Yogyakarta. Tak hanya cucunya, 7 orang siswa lain juga muntah-muntah hingga harus dibawa ke rumah sakit dan menginap selama 4 hari. Meski demikian, Mahfud menilai MBG masih menjadi program mulia karena banyak memberi manfaat kepada jutaan anak-anak yang tidak bisa makan. Namun Mahfud menyoroti pada tata kelolanya agar ada kepastian hukumnya dan harus jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kasus keracunan makanan. Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja? Gimana Pak ceritanya? Di Jogja, cucu ponaan ya. Saya punya ponaan, ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu produksi makanan siap saji oleh Dinas Kesehatan. Nah, SPPG ini kan memproduksi makanan siap saji. Oleh karena itu dia harus mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, tadi disampaikan juga kan di DPR dengar kan kadang-kadang prosesnya lama, kemudian ada suap menyuap di dalamnya. Nah, itu yang kemarin diminta dirapikan. Jadi hari Senin kemarin saya sudah meeting dengan Pak Tito, dengan para kepala daerah agar kita bisa mendukung percepatan penerbitan sertifikat ini untuk seluruh SPPG dan agar semua dinas kesehatan membantu prosesnya cepat dan nggak ada ini deh, nggak ada. Pak Presiden kan nggak suka tuh kalau ada. Atas instruksi Kemenkes dan juga pengawasannya gimana tuh Pak? Memang pengawasannya ini kita duduk bersama-sama dengan seluruh dinas kabupaten kota. Kan yang punya aparat kan ada di dinas kabupaten kota kan. Itu nanti akan membantu semua SPPG di bawah MBG agar bisa proses mulai dari pemilihan bahan makanannya, kemudian pembersihan, motong-motongnya, pengolahannya, orangnya juga yang melakukan masaknya, kemudian juga penyajiannya sampai deliverynya itu bisa bagus. Memang itu akan dilakukan oleh SPPG-nya, tapi SPPG ini kan baru dan perlu diawasi. Yang memiliki aparat untuk mengawasi kan ada di seluruh dinas kabupaten kota. Itu yang kita koordinasikan. Disederhanakannya itu apa sih Pak? Kenapa? Yang untuk sertifikat ini, yang tadi dibilang disederhanakan. Nah, apa yang disederhanakan? Yang disederhanakan ini perizinannya, sertifikat ini tuh lewat OSS, ya. Jadi baik perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan besar itu kriterianya sama. Itu yang mengakibatkan ada beberapa
izin-izin yang sebenarnya tidak diperlukan untuk SPPG. Nah, itu yang kita sederhanakan. Contohnya apa ya, Bu? Izin apa? Izin berusaha tim besar, sama ada satu lagi izin dari Dinas Pariwisata. Jadi untuk di OSS itu syaratnya ada izin dari Dinas Pariwisata, ada izin juga pembukaan, saya lupa tuh, izin pembukaan catering besar. Nah, itu yang sebenarnya nggak diperlukan kalau dalam bentuk SPPG. Pak, tapi normalnya itu berapa lama sih Pak proses untuk mendapatkan sertifikasi itu normalnya? Karena ini salah satunya SPPG di Palmerah itu Pak, itu dia katanya sudah berbulan-bulan tapi belum dapat sertifikasi juga, padahal itu salah satu SPPG contohan gitu Pak. Saya terus terang tidak terlalu tahu izinnya berapa lama karena itu ada di Dinas Kesehatan ya, dan Dinas Kesehatan masing-masing daerah kan bisa berbeda-beda. Tapi dengan adanya percepatan ini, yang jelas kita sudah meeting dengan seluruh kepala dinas kesehatan, bupati wali kota Senin kemarin. Kita minta percepatan karena BGN memberikan target 1 bulan. Dia sudah mengeluarkan surat agar semua SPPG memiliki sertifikat. Dalam 1 bulan itu Pak? Terakhir ya. Terakhir instruksi khusus Pak terkait dengan percepatan, tadi juga terkait dengan sertifikat layak hygiene itu Pak. Mungkin arahan dari Kementerian Kesehatan untuk dinas-dinas kesehatan melalui Pemda seperti apa, mungkin bisa Jadi yang pertama, kita sudah meeting dengan Pak Mendagri di hari Senin kemarin. Ya, sosialisasi seluruh kepala daerah dan juga kepala dinas kesehatan agar membantu percepatan penerbitan sertifikat hygiene dan sanitasi ini. Dan yang kedua, kita juga sudah melakukan Zoom, diikuti oleh 800-an semua dinas kesehatan, Labkesmas, mengenai keseluruhan program MBG yang baru ini, koordinasi antar kementeriannya akan kita perketat. Nah, hari Kamis besok ini Ibu Dirjen akan meeting dengan seluruh dinas kesehatan khusus membahas sertifikat layak hygiene dan sanitasi. Gitu ya, terima kasih ya. Hari Kamis. Wah, itu saya belum update yang terakhir. Gimana Pak? Ya, pemirsa, polisi periksa sejumlah saksi dugaan keracunan terhadap 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Selain memeriksa koki dan pengantar makanan, polisi juga meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Yayasan Amena Mulia Indonesia. Lima orang saksi diperiksa polisi menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Mereka adalah koki hingga orang yang mengantar program makan bergizi gratis di sekolahan tersebut. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional Yayasan Amena Mulia Indonesia. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait kasus ini. Dan saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Saat ini, para siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di RSUD Pasar Rebo kini telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iJoes melaporkan.